sampaikan pada seluruh jajaran, kuncinya adalah netral. Setelah ada Polri pada saat ini melaksanakan patroli dan sebagainya. Jadi itu semua kita lakukan dalam kerangka pengamanan. Bawaslu mengawasi netralitas ASN, TNI, dan Polri. Nah itu yang potensinya tetap ada untuk pelanggaran itu. Kita tidak bisa tinggal diam ketika ada penguasa kekuasaan yang berlaku tidak adil demi kepentingan tertentu, demi kepentingan kelompoknya. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Kecurangan bisa terjadi dari tahap itu berapa tahap itu? Bisa tahap bisa terjadi beda-beda. Kembali lagi di kontroversi pemirsa, jadi Bang Habib selain narasi anak muda ada juga narasi kecurangan yang banyak sekali mengawali tahapan pemilu di awal ini karena adanya Gibran. Bagaimana tanggapan dari Bang Habib? Ya, saya pikir konstitusi kita mengatur seorang presiden incumbent bisa maju sebagai calon presiden di periode berikutnya, dan itu terjadi berkali-kali termasuk kemarin 2019 ketika Pak Jokowi maju kembali sebagai capres incumbent. Kalau logika tadi anak presiden maju dipertanyakan jaminan bebas dari curang, ya kita bandingkan dengan permit dari konstitusi tersebut, ya kan? Poinnya kan bukan di situ, bukan dia anak siapa, bukan dia siapa, tapi bagaimana infrastruktur penyelesaian masalah kita harusnya bisa berjalan. Ada Bawaslu, ya, KPU sendiri ada perangkat pengawasan. Ada juga DKPP yang mengawasi para pelaksana pemilu. Dan saya pikir sekarang zaman keterbukaan, rakyat bisa mengakses semua institusi tersebut, ya. Dan hampir nggak ada yang bisa ditutup-tutupi di negeri ini kok, ya kan. Jadi sepanjang ada bukti, sepanjang ada saksi, ya, dilaporkan saja. Ya, kami pemilu ini kan 5 tahun kan nggak lama, ya. 2019 saya semalam diingatkan oleh Mbak Titi, ya, di acaranya di sini juga kalau nggak salah, bahwa 2019 itu kami bahkan menyampaikan laporan hampir 3.000 laporan dugaan kecurangan di proses dan lain sebagainya melalui berbagai macam lembaga tadi, ya kan, Bawaslu, kemudian Bawaslunya kita anggap nggak kerja, kita laporkan ke DKPP, lalu ke MK dan lain sebagainya. Begitu semua sudah selesai dilaksanakan, itulah komitmen kita sebagai warga negara, di mana negara kita adalah negara hukum, kita hormati. Apapun produk hukum yang sudah ada, tidak baik menurut kita ketika sudah ada, ya itulah yang mau itu anak terlaksana. presiden mau buka sudah ada mekanismenya sudah sendiri, ada ya? Mekanismenya, dan sepertinya sekarang ini berjalan kok. Kita nggak bisa kok dan semua orang punya hak kok untuk melaporkan, ya. Misalnya kalau soal pencopotan baliho dan lain sebagainya, kita tahu semua di sini, ya. Pasti bukan hanya satu-satunya di daerah tertentu terjadi. Balihonya Pak Prabowo di dapil saya Jakarta Timur itu langganan dicopot. Walaupun sudah kita instruksikan dipasang di samping baliho caleg dari koalisi lain, ya, yang persis punya kami dicopot, yang lain tidak, gitu kan, ya. Tapi jadi apakah itu bukan bisa siapa saja, nanti, ya Bang, ya? Nanti kita harus bedakan, ya, pelanggaran dengan kecurangan. Ya, kalau pelanggaran itu kan didefinisikan sesuatu yang berbeda dari ketentuan perundang-undangan. Tapi kalau apakah ada motif yang dilakukan oleh kelompok tertentu, pasangan calon tertentu, itu namanya kecurangan. Jadi kalau kita bicara kecurangan sudah tendensius. Pelakunya pasti ini. Padahal banyak sekali variabel yang bisa terjadi. Bisa saja ada oknum. Oknumnya macam-macam. Oknum partai politik pesaing, oknum internal partai politik bisa. Bisa juga oknum penegak hukum. Bisa juga ada begitu. Nah, jadi namanya fenomena oknum, ya. Banyak sekali variabelnya yang bisa terjadi. Jadi kalau semua kita asosiasikan sebagai kecurangan, itu menurut saya itu satu langkah yang sudah salah. Harus dipisahkan antara pelanggaran dengan kecurangan kalau menurut Bang Habib, ya. Kang Pipin, ini menyangkut kalau tadi Bang Habib bilang, ya kalau misalnya ada pelanggaran, ada kecurangan, laporkan saja, begitu kan? Sudah ada mekanismenya, kita negara hukum. Ini sama dengan seperti yang Gus Imin bilang. Kalau wasit
Bahkan kalau wasitnya curang, Ya, viralkan. ngadu ke FIFA katanya begitu kan. betul, Pertanyaan betul. saya, kalau wasitnya itu Bawaslu gitu ya, kalau FIFA-nya siapa di sini? Siapa yang curang? Siapa yang harus DKPP, dilaporkan ya, begitu? DKPP. Ya, kalau kita lihat ya sejak awal ketika keputusan MK itu ya, bahwa memang ada pelanggaran etik di situ, sebetulnya harapan publik kan harapannya ada perubahan terhadap keputusan itu. Bukan hanya ketua MK-nya diberhentikan. Ya. Sejak itu maka kita melihat sebetulnya potensi kecurangan itu tidak ketika di awal kan. Kalau kita lihat kecurangan itu di mana? Pra kampanye, pencoblosan, pasca kampanye. Itu yang terjadi sebetulnya. Terjadi kerawanan kecurangan di setiap Ini pemilu yang ada di apa? situ sebetulnya. Putusan Jadi, MK Anda bilang kecurangan? jadi maksud saya adalah Enggak, keputusan diperjelas dulu. MK Putusan yang MK 10 putusan 90 MK Anda itu bilang kecurangan. yang di situ disebutkan bahwa ada pelanggaran kode etik ya. Enggak, Dan tadi kita saya harapkan pertanyaan ya, apakah Anda anggap kecurangan putusan MK? keputusan Putusan MK, bukan keputusan Putusan MK, ada kecurangan. Keputusan MK itu harapan putusan publik. MK kecurangan bukan? Keputusan MK itu ada rasa ketidakadilan bahwa di situ melihat pelanggaran Enggak etik menjawab. terhadap Saya pengen keputusan ketegasan MK. saja. Makanya itu yang saya bilang, membedakan antara sesuatu yang diasosiasikan sebagai pelanggaran dengan kecurangan. Putusan MK, kalau Anda baca di poin pertama kesimpulan mengatakan MK tidak berwenang ya memeriksa, bahkan memeriksa saja putusan MK. Itu kesepakatan konstitusional kita. Tapi bahwa putusan MK saya bersifat kira final 24C. Kalau demokrasi prosedural itulah yang disampaikan oleh Bang Habibur Ini Rahman. konstitusi, Bos. Tapi kalau kita Saya ngomong melihat, konstitusi, saya paham Bos. betul Ini bahwa konstitusi. yang Anda baca disampaikan oleh Bang 24C. Habibur Rahman adalah 24C. demokrasi prosedural. Undang-undang dasar Itulah bukan yang persoalan terjadi sejak prosedural. dulu. Kalau Bukan kita persoalan belajar prosedural. orde baru, Nah, memang itulah yang akan dikejar. Bukan orde Tapi baru. kalau kita melihat Konstitusi demokrasi berlaku substansial, yang paling tinggi yang zaman, kita harapkan ya, adalah bahwa dulu sampai ketika saat hukum ini, itu Pak, masih ditegakkan, berlaku. maka Nggak, Anda yang nggak diharapkan mengakui oleh konstitusi. publik adalah Ya, ketika silakan. keputusan itu Ini orang tidak yang tidak hanya paham dan tidak tidak menghormati hanya pelanggaran konstitusi. kode etik, tetapi Debat ada kusir. perubahan Ya, terhadap silakan. MK. Baik. Saya kira itu Nggak poin. menghormati konstitusi. Jadi saya kira yang Poinnya saya Anda paham menghormati betul. konstitusi atau Saya tidak? paham betul. Cukup, Kita cukup. Paham, menghormati, tidak tetapi hormati kita dong. mengkritik keputusan itu. Enggak, Anda Dan saya ingin menjelaskan mengkritik bahwa konstitusi. setelah terjadi itu, maka kita melihat kekhawatiran. Apakah Nggak nanti ada. ketika Oke. saya Nggak ada, katakan, rakyat seneng kok. Mana udah apakah bisa maju, nanti buktinya elektabilitas intimidasi, tinggi. intervensi terhadap Oke. MK Ah, ini juga dia. terjadi misalnya Ini ke salah. penegak hukum yang lain. Salah Saya sekali. kira itu. Buktikan di halaman Jadi, berapa ada Ini intervensi. saya dia. kira itu. Kalau Anda kita buktikan. bahas Jadi, MK dan jangan MKMK fitnah. lagi, habis durasi kita. Jadi, Mana? Ada intervensi. Oke. Enggak. Mbak, Tidak ini akan perjelas selesai dulu. ini. Dia ngomong barusan ada intervensi. Di halaman berapa? Jadi, Saksi saya yang mana? Bukti yang Bang- mana? Hakim konstitusi yang mana yang Bang menyebutkan ada Habibur Rahman. konstitusi? Publik juga bisa Loh, melihat. ya publik apa justru yang melihat nggak ada Oke. intervensi. Keputusan Baca. Baik. Cukup. Anda tidak baca putusannya. Kita Pertanyaannya sebetulnya begini, kalau nggak ada intervensi, mengapa ada disebut pelanggaran berat? Nah itu dia pelanggaran. makanya. Justru pertanyaannya, Makanya. kenapa bisa putusan seperti itulah putusan yang zolim, Iya. putusan yang tidak Kita adil. tidak lagi Jangan membahas dulu soal disebut putusan tidak putusan adil. MK dan MKMK ya. Harus Tidak akan selesai dibuktikan ini. dulu bahwa Fokus ke putusan pertanyaan saya MKMK saja. itu juga nggak tepat. Kita beralih dulu ya. Makanya dengan mekanisme Iya, apa? ya putusan- silakan. Oh banyak, Makanya. Di KPP saja bisa di Oke. PT-UN kan kok. Cukup ya. Jangan sebut itu Saya dulu. ke Mbak putusan Dahlia Zalim, dulu. Karena Anda nggak membuktikannya. Bang Habib, Bang Ray. DKPP pun Saya bisa pindah dulu ya. diajukan PT-UN gitu loh. Lah, ya makanya ajukan dong. Ya, silakan. Pertanyaan saya, ajukan dong. siapa Jadi sebenarnya? jangan yang Karena di zolim sini dulu. Mbak Oh, Dahlia zolim juga menurut sebagai saya nggak boleh. mantan Ah, komisioner iya. Jelaskan Anda KPU bilang. DKI ya. Putusannya berbeda dengan isi. Dengarkan saya saja di sini ya. isi apa Siapa namanya, isi sebenarnya yang perkara. paling rawan Iya. melakukan Buktikan dulu. kecurangan? Iya, Betulkah makanya. bahwa sebetulnya Ya, baca. semua Sudah baca pihak, belum? oknum, Iya. aparat itu Main. berpotensi melakukan Anda kecurangan? sendiri katakan tadi. Bang Habib Kenapa? cukup? Ya, putusannya kok bisa seperti itu kata Anda? Kita hargai Loh, dulu. nggak ada persoalan intervensi. Mbak Dahlia dijawab dulu ya. Kita hargai dulu. Silakan Mbak Dahlia. Siapa Ya. sebetulnya yang berpotensi yang paling rawan melakukan kecurangan? Ya tentu ada namanya aktor pemilu itu banyak dan semuanya punya potensi. Tetapi harapan kita tentu yang pertama adalah penyelenggara KPU dan Bawaslu. Saya setuju bahwa kita maksimalkan saja hak-hak kita sebagai peserta untuk kalau ada pelanggaran kita laporkan. Yang kedua adalah fungsi penunjang kelancaran pemilu itu sendiri. Pihak keamanan, kepolisian, TNI, Polri, Badan Intelijen. Nah, di situ kemudian sebenarnya kesulitannya adalah kita mengukur tingkat ketaatan mereka terhadap hukum
di saat yang sama juga mereka adalah bagian dari aparatur negara di bawah kepemimpinan seorang presiden, tuh ya. Nah, kenapa saya kemudian saya menganggap bahwa ketika seorang anak presiden itu mencalonkan diri di saat ayahnya itu berkuasa, itu punya pengaruh, akan mendapatkan keistimewaan karena memang akan selalu selalu ada manfaat yang didapatkan oleh orang yang berkuasa dari relasi-relasi kekuasaan antara dirinya dengan aparatur yang menjadi di bawah kendali dia. Dan kekhawatiran itu sebuah hal yang wajar. Jadi jangan kalau kita mengkritik itu dianggap sebuah sekarang itu kan suasananya adalah ketika kita kritik terus langsung dianggap mengacaukan gitu ya. Padahal biasa aja gitu. Kita mengkritik sistem hukum sekarang nih. Ya sebenarnya hal-hal yang biasa aja, beda pendapat nggak apa-apa gitu. Apakah nanti khawatir ini akan mempengaruhi pemilih? Santai aja gitu. Kalau kami begitu ya, kalau kami prinsipnya gitu. Kalau kami prinsipnya jangan khawatir. Kalau kami bilang gini soal MK, orang mengkritik MK itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang kok kayak gitu sih gitu. Ini kan sudah hukum. Hukum itu tetap bisa diakal-akalin. Karena itu ketika dikritik jangan baper gitu ya. Jangan baper tapi ya dijawab dengan sewajarnya aja. Nah, kami ingin di sini berharap sekali KPU, Bawaslu dan terutama pihak kepolisian untuk netral. Karena apa? Banyak tanda-tanda, saya baru tadi dapat berita ada bagi-bagi sembako dari relawan Mas Gibran. Itu kan mempengaruhi ini ya, mempengaruhi nuansa keadilan. Padahal kan belum boleh kampanye, tapi sudah memperkenalkan secara sporadis misalnya dengan program-program seperti itu gitu. Itu rasanya rasa keadilan itu ada di mana? Ini KPU Bawaslu di mana sampai Metro TV loh yang menyiarkan ada yang seperti itu. Nah, kita harapkan KPU Bawaslu itu bekerja. Kalau ada yang seperti ini harusnya jadi temuan. Bahwa ini nggak boleh kampanye, nggak boleh politik uang, nggak boleh bagi-bagi barang saat masa kampanye belum dimulai. Jadi Bang Maman, kekhawatiran bahwa karena ini ada anak presiden yang ikut Pilpres itu menjadi kekhawatiran. Dan ada tanda-tanda beberapa peristiwa menunjukkan bahwa ada indikasi pelanggaran maupun kecurangan. Bagaimana? Kalau ada kekhawatiran, saya sederhana aja, Mbak. Tanyain ke Menko Polhukam. Yaitu notabene hari ini Pak Mahfud MD kan beliau yang paling paham bagaimana situasi sistem hukum kita. Jadi hari ini nggak ada yang, kalau tanya ke saya, kekhawatiran boleh, tapi kalau berlebihan saya pikir kita nggak perlu terlalu berlebihan. Karena di sana, di Mas Ganjar ada Pak Mahfud MD, Menko Polhukam. Beliau juga punya kemampuan dan kapasitas. Kalau tadi kita mau mencurigai melakukan praktek intervensi hukum, karena terus terang secara tupoksi. Ya dong, Bawaslu dong, bukan gini, menteri. Mbak, saya mau bilang kalau kita mau penggunaan aparatur pemerintahan, tadi kan Mbak bilang katanya kalau kritik ya nggak usah, santai aja. Saya mau bilang bahwa semua pihak punya potensi untuk dicurangi atau mencurangi, kan gitu. Nah, poinnya sekarang kita punya Metro TV, kita punya media sosial, masing-masing tim bisa watching. Saya bukan berarti karena beliau satu ini dengan saya. Teman-teman Gerindra juga punya pengalaman di periode 2019 pada saat berhadapan dengan kita dengan isu-isu yang kayak begini gitu. Iya, punya pengalaman masing-masing. Kita juga Golkar, golongan karya juga punya pengalaman. Nah, yang mau saya sampaikan poinnya satu, kita harus bedakan antara pelanggaran dengan kecurangan. Pertanyaannya kalau kita bicara kecurangan, ada sebuah gerakan sistemik nggak? Nah, contoh ya, ini sederhana loh, maksud saya gini, saya pengen yuk kita jalanin, udahlah bos, 1, 2, jangan akhirnya kita mengambil kesimpulan. Contoh, kita boleh nggak sih mengambil kesimpulan dengan kejadian Bondowoso yang ada surat viral, tapi kita langsung menyimpulkan bahwa, oh teman-teman di Mas Ganjar itu melakukan sebuah langkah-langkah praktek kecurangan. Enggak, karena kita menganggap bahwa itu adalah ulah-ulah 1, 2 orang, ya nggak perlu juga kita terlalu kembangkan gitu loh. Jadi so must go on, saya setuju bahwa kita perlu waspada, saling membentengi kelompok kita masing-masing, tetapi saya juga lebih ingin, yuk narasi yang kita lakukan ini udah mau masuk masa kampanye tanggal 28, yuk kita perdebatkan apa yang bisa lo tawarin buat bangsa negara. Sebetulnya itu Mbak. Sekali lagi saya bilang, bos,
kita ini sama-sama perenang, Bos. Jadi nggak usah ngajarin ikan berenang, udah sama-sama Maksudnya paham apa? ini. Maksudnya Udah paham lah di sama-sama lapangan pemain. ini. Kita ini udah paham di lapangan ini kayak gimana kondisinya. Baik. Jadi bagi Baik. kita narasi-narasi kayak begitu itu udah narasi usang lah. Oke. Yang ingin kita lebih kedepankan bahwa Maksudnya narasi playing victim gitu-gitu. Nah, langsung saya tanya ya. narasi usang lah maksud Oke. kita. Jadi Tadi kita kan ingin lebih Bang Maman bilang, lebih tanyakan ke Menko Polhukam. Kami punya ini kutipan pernyataan dari Menko Polhukam, Mahfud MD, boleh tolong dimunculkan rekan-rekan. Di sini Cawapres Mahfud yang juga Menko Polhukam itu mengatakan bahwa sudah banyak beliau menerima laporan dugaan kecurangan pemilu seperti penurunan baliho, sejumlah oknum polisi mendatangi kantor parpol tertentu yang diduga sebagai tindakan intimidasi. Tapi di sisi lain Bang Eriko, kita juga mendengar ada berita soal PJ Bupati Sorong yang bikin fakta integritas untuk mendukung Ganjar Mahfud, video ASN di Blitar yang mengatakan diminta untuk mendukung salah satu paslon yaitu Ganjar Mahfud. Jadi betulkah masing-masing pihak berpotensi untuk melakukan kecurangan? Justru itulah Mbak Sylvia, sebenarnya jangan ditanggapi ini negatif ya. Bahwa ini kan sebenarnya mau mengingatkan, Ibu Mega mengingatkan, bahkan kadernya Kang Maman sendiri Pak JK sudah menyampaikan bahwa yang paling demokratis itu pemilu saat Ibu Mega. Nah silakan ditanyakan kepada Pak JK ya. Artinya begini, kami mau mengingatkan kepada semua, termasuk Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD juga menjaga diri loh. Karena beliau sebagai Menko Polhukam, walaupun dalam tanda kutip tidak punya kekuasaan secara langsung untuk bisa memerintahkan bagian-bagian ini. Tapi yang paling penting bahwa begini, bisa saja ini overacting daripada ya oknum-oknum. Bisa. Contohnya waktu di Bali, bisa saja Bali. Tapi begitu kerasnya reaksi masyarakat Bali, dikembalikan lagi. Walaupun tidak semua, yang dikembalikan di Gianyar, tapi di Denpasar tidak semua. Ketakutan juga, karena masyarakat bereaksi. Tokoh-tokoh masyarakat bereaksi. Nah, kemudian di Siantar, Mas Ganjar datang semua, kita punya ini dicopotin. Nah, kenapa tidak semua dari mulai tanggal 4 November kita tahu sudah tidak boleh? Betul nggak Kang Maman? Kita sama-sama tahu ininya kok. Nah, jadi bahwa potensi itu ada dan itu terlihat, tidak bisa ditutupi karena sekarang semua sudah terbuka. Nah, tinggal apakah ini mau dijalankan dengan benar secara seterusnya? Kalau tidak, pasti akan ada reaksi lagi. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin yang namanya tokoh-tokoh masyarakat, termasuk ini Bang Rey, termasuk juga tokoh-tokoh masyarakat yang datang ke Gusmus itu, apakah mereka bagian dari partai, apakah mereka bagian, tidak juga. Nah, kekhawatiran itu kan boleh, tidak ada yang salah dalam hal itu. Jadi nah, tinggal bagaimana mensikapinya. Khawatir belum tentu playing victim ya. Satu, kedua, yang seperti di Sorong. Nanti kalau saya mau sebutkan, Bupati Sorong, pejabat bupati itu bukan kader PDI Perjuangan, kader partai tertentu, boleh dicek. Nah, sekarang saya tanya kepada kita semua, adakah seseorang dari intelijen mengakui dia intelijen? Mbak Dahlia, kita nonton film semua. Tidak ada. Nah, sekarang intelijen membuat tertulis. Tapi sekali lagi, tadi saya juga di media TV lain saya sampaikan, selidikilah dengan tuntas. Nah, itu poin. Tidak ada masalah. Itu sudah kami sampaikan, selidikilah dengan, karena secara logika akal sehat, tidak mungkin institusi BIN seperti itu, oknumnya mungkin saja, mungkin. Tetapi secara logika akal sehat, ada intelijen, oh saya intelijen, ngaku begitu Bang Rey. Itu intelijen disebut. Ya kan intelijen kita ada juga yang begitu kan. Nah, itulah Bang Rey menyimpulkan tadi. Nah, jadi Mbak Sisil, seperti ini harus ditindaklanjuti sampai tuntas. Supaya apa? Masyarakat juga sudah cerdas melihat ini. Makanya kenapa saya dari tadi tidak mau menjawab 1 putaran, 2 putaran Mbak Dahlia, Kang Pipin. Nah, siapa yang bisa menjamin hasil survei Siapa yang ini? bisa menjamin? Oke, baik. Pak Prabowo sendiri menyampaikan bahwa survei bisa Nah, itu kenyataan yang ada. Baik, oke kita akan lanjutkan lagi abang-abang dan juga Mbak Dahlia karena kita harus jeda lagi. Masih ada 1 segmen terakhir ya. Kita akan kembali sesaat lagi pemirsa.